Shalom, selamat pagi saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Alkitab menyatakan bahwa apa yang keluar dari mulut adalah luapan dari dalam hati. Jika hati dipenuhi hal-hal yang negatif, yang keluar dari mulut pun adalah perkataan yang negatif. Demikian pula sebaliknya, jikalau dari dalam hati kita menyimpan hal-hal yang baik dan positif, maka yang keluar dari mulut kita adalah perkataan yang positif dan membangun. Karena itu Rasul Paulus menasihati, tetapi hindarilah omongan yang kosong dan yang tak suci yang hanya menambah kefasikan. Di 2 Timotius 2 ayat ke-16. Mengapa kita harus menghindari omongan kosong dan tak suci? Karena hanya akan menambah kefasikan, sia-sia, dan tak bermanfaat. Dalam hidup sehari-hari, perkataan-perkataan manis yang terlontar dari mulut seseorang biasanya hanya bualan semata, bukan keluar secara tulus dari dalam hati. Semakin banyak kita mengumbar ucapan atau memperkatakan hal-hal yang sia-sia, semakin banyak pula kesalahan yang terjadi. Sebab di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran, tapi siapa yang menahan bibirnya berakal budi. Amsal 10 ayat ke-19. Maka berhati-hatilah dan berpikirlah 1000 kali jika hendak berbicara, sebab setiap kata sia-sia yang kita ucapkan harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan pada saatnya. Setiap kata yang sia-sia diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman, karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Matius 12 ayat 36-37. Orang Kristen yang sudah mengerti kebenaran firman ini akan mampu mengontrol setiap ucapannya. Rasul Petrus menulis, jika ada orang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Hendaklah kita belajar dari Musa yang berusaha sedemikian rupa menjaga setiap ucapan atau perkataannya, sehingga yang keluar dari mulutnya adalah perkataan yang menyenangkan, membangun, menguatkan, dan menyejukkan. Sebab yang diperkatakannya adalah firman Tuhan. Roh Tuhan yang bekerja di dalam diri Musa memberikan ilham dan hikmat kepadanya untuk mengucapkan perkataan-perkataan yang senantiasa menjadi berkat bagi orang lain yang mendengarnya. Jadi saudara-saudara yang terkasih, untuk memiliki perkataan yang membangun dan positif, maka kita harus dekat dengan firman Tuhan. Kolose 4 ayat 6, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Saudara-saudara yang terkasih, perkataan adalah hal yang paling mudah untuk kita lakukan, baik untuk menyakiti orang lain ataupun membangun orang lain. Jadi hendaklah setiap perkataan kita adalah perkataan yang penuh kasih, yang mampu membangkitkan semangat orang lain. Jangan sampai perkataan kita sebaliknya akan menyakiti orang lain, juga menjatuhkan orang lain. Biarlah hati kita diisi oleh hal-hal yang positif, sehingga perkataan yang keluar pun dari mulut kita adalah perkataan positif dan membangun. Saudara yang terkasih, doa saya kita selalu intim dengan firman Tuhan, sehingga setiap perkataan kita adalah perkataan yang membangun dan bukan perkataan yang sia-sia. Sehingga lewat perkataan kita mampu menjadi berkat bagi banyak orang dan siapa saja. Tuhan Yesus memberkati.